Selamat pagi anak-anak kami sekalian, kembali lagi kita berjumpa pada pertemuan kita yang ketujuh di kelas 12 IPS. Nah, pada hari ini kita akan menyambung topik kita tentang akibat ketimpangan sosial. Ya, yang minggu lalu kita udah tahu bahwa akibat ketimpangan sosial yaitu munculnya yang namanya kriminalitas, melemahnya jiwa wirausaha, yang ketiga monopoli, nah yang sekarang yang keempat adalah kemiskinan. Apa itu kemiskinan? Suatu keadaan di mana seseorang ya tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf hidup kelompoknya, atau bisa dikatakan tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok. Nah, kemiskinan ini termanifestasi dalam bentuk, atau bisa kita lihat dalam bentuk kekurangan gizi atau air bersih, lalu perumahan yang biasanya kumuh, lalu pelayanan kesehatan yang buruk, pendidikan yang rendah, kurangnya partisipasi dalam pembangunan. Nah, sekarang kita lihat apa ciri-ciri kemiskinan secara umum. Yang pertama adalah angka kematian tinggi. Ya, karena apa? Karena yang kedua, tingkat kesehatannya yang rendah atau buruk. Baru yang ketiga, tingkat pendidikannya rendah atau tidak sekolah. Sulit menerima perubahan, itu tadi karena dia tidak menerima pendidikan sehingga pemikirannya tidak open minded. Lalu yang keempat, mata pencariannya rendah, ya, buruh, pembantu rumah tangga dan sebagainya. Nah, teknologi juga yang digunakannya rendah, artinya keterampilannya juga rendah. Nah, kemiskinan ini ada dua bentuk. Yang pertama adalah kemiskinan yang bersifat kultural. Kultural ini alamiah. Kenapa? Yaitu karena adanya sifat malas. Yang kedua, kurang kemampuan intelektual, ya, daya pikirnya. Yang ketiga, kelemahan fisik, ya. Karena apa tadi? Karena lingkungannya buruk, perumahannya buruk, dan sebagainya. Nah, kurangnya keterampilan, ya, teknologinya rendah sehingga tidak mampu bersaing. Rendahnya kemampuan untuk menanggapi persoalan, ya, karena apa? Pemikirannya juga rendah karena dia tidak sekolah, tidak menikmati pendidikan. Nah, ini semua disebabkan oleh individu itu sendiri. Oke, yang kedua, kemiskinan bersifat struktural. Nah, kalau struktural berarti bicara tentang sistem, struktur yang ada di masyarakat. Nah, kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan atau kelompok masyarakat karena tidak turut menggunakan atau tidak menikmati sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia, ya, yang hanya dinikmati oleh kelompok atau golongan-golongan atas, orang-orang kaya yang mempunyai kedudukan atau jabatan, ya, atau ketidakmampuan mengelola pembangunan. Jadi dia tidak punya akses, baik akses pengetahuan, akses teknologi, akses apapun dia tidak punya, sehingga dia tidak bisa ikut di dalam pengelolaan pembangunan. Nah, itu menurut Selo Sumarjan. Nah, kita lihat yang terakhir, fungsi kemiskinan. Ini nanti ada 4. Fungsi ekonomi, menyediakan tenaga kerja. Yang kedua, menimbulkan dana sosial. Contohnya akan menimbulkan bantuan-bantuan, ya, contohnya bidik misi. Yang ketiga, membuka lapangan kerja baru, ya, yang biasanya disediakan oleh pemerintah. Yang keempat, pemanfaatan barang bekas oleh pemulung. Oke, itu fungsi ekonomi. Fungsi sosial, menimbulkan kebaikan-kebaikan yang sifatnya spontan, ya, kepada mereka yang kurang beruntung. Yang kedua, ukuran kemajuan bagi kelas lain. Yang ketiga, memicu munculnya badan-badan amal untuk membantu menolong mereka yang kurang beruntung. C, fungsi kultural. Ini adalah sumber inspirasi bagi kebijakan teknokrat atau orang-orang yang mengambil keputusan lalu memperkaya budaya. Dan yang terakhir adalah fungsi politik sebagai kelompok gelisah atau masyarakat marginal. Jadi masyarakat marginal ini adalah masyarakat yang terpinggirkan, ya, masyarakat yang tadi saya bilang tidak punya akses dalam mengelola dan menikmati pembangunan, ya. Jadi ini contohnya adalah masyarakat nelayan, ya, kalau di Indonesia. Nah, ini sering sekali dijadikan bahan komoditi untuk orang-orang yang ingin mendapatkan kekuasaan di dalam politik di Indonesia. Topik kemiskinan. Nah,
itu dia anak-anak kami sekalian, pembelajaran kita pada hari ini. Tolong dibaca, dipahami. Salam sehat.